Tuhan, sepertinya timpang. Di sini penuh, di sini agak berkurang. Ayo maju ke depan, yang di belakang. Ya puji Tuhan ya, mungkin karena anak-anak asrama lagi liburan, jadi mereka mungkin pulang ke kampung mau melayani. Saya rindu setiap anak asrama yang sudah beribadah di tempat kita ini menjadi berkat di tempatnya masing-masing. Hari ini hari yang terbaik Tuhan berikan buat kita. Datang ke tempat ini, menaklukkan ego kita, menaklukkan kedagingan kita untuk bersehati bersama jemaat agape di tempat ini, untuk merendahkan hati, mau memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Kita patut bersyukur, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat yang terbaik kembali kepada kita untuk menyembah Dia. Kita mau mengatakan Dia Yesus yang sangat baik, yang senantiasa menyertai di setiap kehidupan kita. Saya minta sidang jemaat bersaat teduh sejenak. Kita bersyukur buat waktu Tuhan kembali buat hidup kita. Bukan karena kuat kita, tapi oleh karena perkenanan yang dari Tuhan Yesus kita. Dan tiba saatnya kita mau merendahkan hati, kita mau memuliakan Tuhan. Minta urapan kuasa yang daripada Tuhan Yesus Kristus membalur kita, melayakkan kita, menguduskan kita untuk mengangkat setiap pujian ini. Dan ketika kita menikmati hadirat Tuhan, kita mau menikmati akan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan menikmati perjamuan kudus pada saat ini. Perkenanan Tuhan yang melayakkan kita untuk kita memasukinya. Dan biarlah di atas puji-pujian kita menjadi tahta kudusnya. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mau dipuji, dimuliakan, diagungkan selama-lamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Ini hati kami Tuhan, kami merindu mengangkat pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh benar Tuhan. Nama-Mu yang terindah. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini. Katakan Yesus kita adalah yang terbaik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
Engkau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Hanya Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarkan musik yang mengangkat pujian ini, kita mau menyembah Dia di dalam kudus-kudusannya. Ku mau memuji-Mu Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur waktu yang terbaik Engkau berikan kepadaku. Sekali lagi Tuhan, kami tiada artinya di hadapan-Mu jika Engkau tidak mengasihi kami. Ini hati kami Tuhan. Kami letakkan setiap kerinduan kami di hadapan-Mu. Hati kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, sebab Engkau yang terbaik dan nama-Mu yang terindah di hidup kami. Terima kasih waktu yang ini ya Tuhan. Biarlah semua hati kami pada saat ini Tuhan bersepakat, kami menyerahkan ungkapan syukur kami di hadapan. Kami bersepakat Tuhan mengagungkan, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Hanya oleh karena-Mu kami ada sebagaimana saat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Waktu terbaik selalu Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Apapun keadaan kami, Engkau ada bersama dengan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, kuasai kami, penuhkan kami dengan kuasa-Mu, untuk kami menikmati hadirat-Mu. Kami imani hadirat-Mu memenuhi kami semua ya Tuhan. Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami pada saat ini dengan syukur. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ibu Gembala memimpin kita dalam doa pembuka. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang perkasa, Allah dari segala Allah, dan Tuhan dari segala Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah dan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau menjaga kami, Engkau memelihara kami, karena ya Tuhan, hanya kepadamu-lah pujian dan penyembahan kami berikan. Siapa kami ketika kami Tuhan izinkan untuk memuji-muji Engkau. Layakkan kami Tuhan dari setiap apa yang kami pikirkan, setiap beban hidup yang kami rasakan. Biar pada pagi hari ini ya Tuhan, waktu kami hanya untuk Tuhan. Pujian kami hanya untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Karena itu berkati kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Terlebih setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan ya Bapa, layakkan kami untuk melayani Engkau. Sehingga sungguh hati kami disatukan di dalam satu roh. Kami memuji-muji Engkau, kami mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah ini. Jika rentipan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang akan mengganggu kami Bapa, biar kami menyatukan hati menolak dan menengking dia di dalam nama Yesus. Berkati kami, urapi kami, yang ambil bagian terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kuasa iblis, kuasa setan yang akan mengganggu kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terpuji nama Tuhan. Saya rindu jemaat Agape boleh menikmati apa yang kita sepakati dari awal sampai berakhirnya ketika kita selalu beribadah, mau beribadah. Kita mengimani setiap pujian kita mengimani doa kita dan kita mengimani firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita dengan iman akan mengangkat pujian. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Siapa yang gak punya masalah? Semua saya rasa punya masalah. Tapi di dalam Tuhan pasti kita diberikan damai sejahtera untuk menghadapi masalah itu. Yuk, sukacita. Kita boleh bergoyang. Bergoyang buat utuhan. Untuk Tuhan, bukan untuk tuan rumah, tapi untuk Tuhan Yesus. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti.
Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi hidup. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupmu banyak masalahnya, beres kabeh. Ketinggian kah? Terlalu tinggi bang, nggak keluar suaranya. Ayo turunkan nadanya dikit. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Sekali lagi ya. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupmu banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Ayo kita siksa pemain musik untuk memuji Tuhan lebih sungguh lagi. Ayo Ove, dapat. Yuk goyang di dalam Tuhan, sukacita loh, bukan untuk dunia tapi untuk Tuhan. Hidup ini memang banyak masalah, dan rasanya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi hidup. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Aduh, takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Ayo, yang penting ada Tuhan Yesus, oh, oh. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupmu banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, oh. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupmu banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Memuliakan Tuhan dengan hati ya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia, kau selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kau sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Menari bergembira bersama dalam Kristus. Sekali lagi ya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuat
setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, sukacita Bergembira, sukacita di dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, berlari bergembira, sukacita di dalam Kristus. Menari bergembira, sukacitaku dalam. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Berikan kemuliaan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita akan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Pertolongan kita hanya di dalam Kristus. Terkadang manusia memberikan pengharapan. Terkadang keadaan seakan-akan bisa menyelesaikan masalah. Tapi di dalam Kristus, yang penting hati kita. Bagaimana menyerahkan sepenuhnya apa yang menjadi keadaan hidup kita di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan mengecewakan jika kita dalam kepenuhan meletakkan segala perkara di dalam hidup kita di dalam nama Tuhan Yesus. Tepat pada waktunya. Sabar dan tetap teguh iman. Menantikan waktu yang terbaik. Dan kita yakin yang membuat kita ada sebagaimana pada saat ini. Semua karena kebenaran firman Tuhan mengajarkannya di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, yang memberikan kekuatan untuk kita tetap percaya dan berserah di dalam Kristus. Kita akan mengangkat pujian ini dari hati kita. Ini hati kami ya Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu semakin meneguhkan kami memandang kemuliaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. dengan iman katakan, hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Benar Tuhan.
hatiku tenang. Amin. berada dekatmu. Yes Tuhan. Kaulah Sebab di dalam-Mu ada jawaban hidup kami. Dan hati kami pun tenang. tenang. Oh, berada dekatmu, ya pelihara hidupku, ya pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganku bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, dirasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu kepada hamba-Nya kami persilakan. Ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kau pakai ini. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di situ kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah memikat hatiku saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi kita angkat. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, itulah pujian kami. Biarlah pertolongan kami hanya dari Engkau yang hidup, yaitu melalui Yesus Kristus. Kami akan merenungkan firman, biarlah menjadi arah. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali kepada sidang jemaat pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pengurus gereja yang mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan, saudara. Berbicara menyampaikan firman Tuhan, saudara, dikatakan bergumul, ya bergumul. Dikatakan tidak, bagi hamba Tuhan itu sudah menjadi makanan rohani, baik pagi, siang, malam, sudah menjadi perenungan hidup pribadi, saudara. Nah, pada saat ini kita akan belajar dari Perjanjian Baru, Roma pasal 23.
Roma pasal 23. Roma pasal 23. Sebenarnya kita membaca semua ayat Bapak Ibu, tapi saya batasi hanya ayat 11 saja. Kisah para Rasul, saudara. Karena saya punya catatan renungan khusus, jadi sebelahnya ada, sebelah lagi ada, saudara. Kisah para Rasul. Ayat yang ke-11 kita baca. Kalau sudah dapat katakan amin. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Saudara, bukan ibu Roma ya, tapi ini Roma yang berbeda. Saudara, konteks ini adalah di mana Paulus akan menghadapi masa-masa yang paling sulit. Jadi masa-masa yang paling sulit ini yang paling tidak disukai setiap kita. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah berbicara pengorbanan seorang anak Tuhan. Nah saudara, di tahun 1095 saudara, dimulai perang salib saudara. Ya mungkin tidak terlalu banyak yang tahu tentang perang salib, tapi perang salib ini menjadi di mana acuan saya sebagai hamba Tuhan, saya belajar saudara. Perang salib di mana adalah perang yang sangat mengerikan, yang menakutkan di kalangan orang-orang Kristen. Karena perang ini adalah perang yang dimotori oleh orang-orang rohaniawan, orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin agama. Nah, pada saat itu di Turki dipimpin oleh Alexius, dan Paus pada saat itu Paus Urban II, di mana mereka mendapat ancaman-ancaman dari tentara-tentara Islam. Tercetuslah jadi perang salib. Masyarakat awam ditawar saudara, siapa yang mau menjadi tentara salib akan mendapat ini, akan mati masuk surga saudara. Itu tawaran-tawaran, asalkan mau berkorban. Wah, akhirnya orang-orang petani nekat, ribuan yang mendaftarkan diri saudara, berkorban saudara untuk perang demi mendapatkan wilayah-wilayah Kristen yang dikuasai oleh orang Islam. Sampai Yerusalem pun menjadi sasaran mereka saudara, sehingga orang-orang Yahudi pun dibasmi oleh tentara-tentara Kristen atau tentara-tentara salib. 7 kali perang salib saudara, ketujuhnya diakhiri oleh Pangeran Richard saudara. 7 kali perang salib, semuanya tidak ada yang dimenangkan oleh tentara-tentara Kristen. Ternyata pengorbanannya sia-sia. 7 kali perang salib saudara, memakan jiwa, orang mati yang tidak bersalah, jutaan, bukan lagi ribuan, jutaan jiwa saudara. Itu sebuah pengorbanan yang salah. Tapi menarik saudara, di tahun 1219 ada sosok yang menarik, ialah Fransiskus Assisi. Saudara kenal Fransiskus Assisi? Kalau gereja Katolik itu kan ada lewat itu, orang punya sejarah saudara. Itu orang hamba Tuhan yang paling berani, yang menolak perang salib saudara. Hamba Tuhan yang paling menolak. Sebelum reformasi ada Kristen saudara, Kristen Protestan. Fransiskus Assisi di tahun 1219 dengan beraninya di tengah-tengah pasukan saudara, pasukan muslim, dia menuju Mesir ingin bertemu dengan Sultan Al-Kamil saudara, sosok yang berpengaruh di tengah-tengah pemimpin muslim. Dia berada di depan pasukan, dia dipukuli, dia minta izin bertemu dengan Sultan Al-Kamil. Akhirnya dia diseret, dipukuli berdarah, dimasukkan ke dalam istana. Akhir datang di situ,
apa yang disampaikan. Dia menyampaikan kepada Sultan Al-Kamil, saya ingin Anda menerima Yesus sebagai korban dari hidup. Wah, saudara, makanya Fransiskus Assisi sampai hari ini terkenal, saudara. Banyak lagi, saudara, di masa-masa itu orang-orang yang terkenal dan pengorbanan. Ada yang pengorbanannya dengan motif lain yang salah, ada juga pengorbanannya dengan utuh, dengan benar-benar. Nah, berbicara pengorbanan, saudara, semua kita di tempat ini harus perlu pengorbanan, saudara. Saya sudah 13 tahun pelayanan di Untang, saudara. Dulu Bu Roma tahu. Sampai hari ini saya tidak mau dibayar gaji saya. Saya memang ingin punya slogan, tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Itu. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Itu yang slogan hidup saya. Saya tidak mau ambil gaji saya, biar dikasih. Kecuali saya perlu, saya mau kemana. Nah, saudara, siapapun kita di tempat ini, seawam apapun kita di tempat ini, walaupun kita bukan hamba Tuhan, walaupun hanya jemaat biasa, saudara, jiwa pengorbanan itu penting, saudara. Nah, di dalam konteks firman Tuhan ini, di mana Paulus, saudara, sangat terkenal. Dia penginjil terkenal di abad-abadnya, bahkan sampai sekarang pun dikenal, saudara. Karena dari negara satu negara lain, dia berpindah-pindah menyampaikan kebenaran. Tapi di tengah kebenaran yang disampaikan, pasti ada hal-hal yang dihadapi. Makanya perlu pengorbanan. Dia dihadapkan kepada sidang Mahkamah Agama. Ini bukan sidang yang kaleng-kaleng, saudara. Berbicara sidang agama, ini memang sudah bagian dari standar hukum orang Yahudi, saudara. Diperhadapkan berbicara tentang kebenaran. Paulus dihadapkan supaya menyangkal atau tidak lagi menyebarkan kebenaran Tuhan. Tapi Paulus tetap menyampaikan. Sehingga dalam pasal 23 ini ayat 30 sampai ayat 11, saudara, di mana keberanian Paulus sampai dia ditampar. Hamba Tuhan yang ditampar. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mendapat hal-hal yang sulit dalam kehidupan ini, kita harus pikirkan. Kita harus pikirkan apakah ini dari Tuhan atau tidak. Nah, saudara, pengorbanan yang kita lihat dalam Paulus adalah dia orang yang punya pendirian. Di hadapan Mahkamah Agama, orang-orang yang paling hebat, orang dalam bidang hukum agama hebat, dia orang yang punya pendirian. Dia tidak mau gelabah. Oh, saudara, kalau untuk dunia modern bisa jadi Paulus ini menjadi orang yang ikonik di dunia berita, menjadi breaking news dunia, saudara. Tapi Paulus dengan kebenaran berani mengatakan, saudara, dalam bagian ayatnya, kata Paulus, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih, engkau duduk di sini. Ini kata-kata paling pedas. Kalau GB ini berdiri, saudara, saya salah satu motor yang mempengaruhi Bu Roma. Saya datang di rumahnya ngobrol, saya bilang, Bu, kalau orang tidak suka, segudang pun kita kasih orang tuang, kalau dia tidak suka, tetap tidak suka. Kalau orang sudah benci, saudara, apapun yang kita berikan, sekalipun intan-intan dan permata, itu kata NHYK, tidak mudah, saudara. Dah pengalaman, saudara. Jemaat saya semuanya keluarga, seperti ini, saudara. 50-an, 60-an kami ibadah, semua keluarga, adik, nenek, paman, siapa, saudara. Saya ingatkan mereka, kita ikut Tuhan itu serius. Ikut Tuhan, dimanapun kita berada, ikut Tuhan itu harus serius. Penuh pengorbanan. Saya bilang, bangun gereja ini kita tidak perlu orang lain. Kalian kerjakannya, kerja. Saya sudah 1 bulan tidak datang jadi gembala di sana. Bukan tidak jadi gembala, saya jadi motornya sekarang. Mereka yang pelayanan. Adik saya khotbah, nanti tenaga weekend, ada lagi alumni, saudara.
Saya bilang ingatkan, di gereja ini perlu pengorbanan. Di tempat ini, kalau Bapak Ibu tidak berkorban, tidak ada kemuliaan. Dimanapun gerejanya, kalau tidak ada pengorbanan, tidak ada kemuliaan. Yesus kalau tidak berkorban, tidak ada kemuliaan, saudara. Tidak ada istilah bangkit kalau Yesus tidak berkorban, saudara. Jadi saudara, pada saat ini kita harus berkorban. Yang selanjutnya, ayat 11 ini paling penting, saudara. Pada malam berikutnya, dengan keberanian, Paulus dikuatkan oleh Tuhan. Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Dua kota ini menjadi patokan Tuhan, karena yang ngomong ini bukan Paulus, tapi Tuhan Yesus itu sendiri ngomong. Engkau telah berani bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga di Roma. Mengapa menjadi patokan, saudara? Di sini, saudara, kalau saya pelajari, ternyata di sini orang yang susah diubah. Untuk percaya Yesus itu susah sama sekali. Karena mereka sudah terdoktrin oleh pengajaran awal. Itu yang jadi masalah di Yerusalem. Yang kedua di Roma. Di Roma ini sudah menjadi kebiasaan penyembahan berhala, saudara. Jadi ini titik patoknya Tuhan, supaya tempat ini menjadi berkat. Agar menjadi berkat harus ada pengorbanan. Maka Roma dan Yerusalem menjadi patokan, saudara. Makanya saudara, ketika saudara Konstantin bertobat, Romalah yang pertama menjadi basis negara atau kota Kristen. Perlu pengorbanan, saudara. Jadi untuk datang ke Yerusalem dan ke Roma perlu pengorbanan, yaitu Paulus. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Beranikah kita berkata ya? Oh, susah, saudara. Saya di tahun 2004, saudara, saya bertengkar dengan pemimpin adat di Untang. Masa-masa saya SMA kelas 3. Saya benar-benar marah. Ya, berani atau tidak, tapi saya marah. Waktu itu pas balala, ada yang di sini masih suka balala? Ada yang didarit balala, diansang balala? Kalau ada diansang balala langsung saja dobrak habis, saudara. Yang kira-kira mau ciptakan balala, langsung ketua adatnya di ini. Di kalau bahasa kami disempoer bahasa kami. Saya, saudara, ketika pulang sekolah, saya akan dihukum oleh ketua adat. Tapi saya marah, saya balik marah. Pengurus adatnya justru nongkrong di depan rumah main judi. Itu yang saya balik, saudara. Saya tidak setuju kalau saya dihukum adat gara-gara pulang sekolah melanggar adat balala. Bagaimana dengan mereka? Saya bilang mereka harus dihukum juga, baru saya mau. Nah, memang saya marah waktu itu. Akhirnya redup, saudara. Nah, perlu hal-hal yang gitu. Sampai hari ini saya sedang melawan bagaimana di Untang itu tidak balala. Itu kalau orang Untang modala, saya pergi ke hutan kerja, saudara. Tidak ada istilah balala, yang ada itulah istilahnya ada di dalam Yesus, harus dikuasai. Itu perlu pengorbanan. Nah, di tempat ini kalau tidak ada pengorbanan, jangan ada kemajuan. Semua kita, siapapun, kita harus belajar dari Paulus, berkorban dalam menghadapi apapun, saudara. Istilah Yerusalem, mungkin Roma, ya mungkin tempat-tempat kita. Beranikah kita berkorban di lingkungan? Itu sangat penting, saudara. Apalagi Ibu Roma perlu berkorban, ya. Perlu Pak Roma berkorban. Kalau dapat telur bagi-bagi dengan jemaat, perlu berkorban. Ya. Apalagi pas Natalan perlu berkorban, ya. Itu pengorbanan yang ya membuat hati iman makin bertumbuh. Ya Bapak Ibu dalam Tuhan, marilah kita berkorban. Tidak ada pengorbanan, tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Coba lihat Paulus. Maka pasal telah terakhir, saudara, dalam Kisah Para Rasul. Mari kita baca pasal terakhir, saudara. Di tengah di mana Paulus digodok, saudara, tapi ada kata berkat, saudara. Pasal terakhir, pasal 28, saudara. Mari kita baca sebagai dari penutup, saudara.
pasal 28 ayat 30 berbunyi demikian. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewakannya. Ini khusus di Roma. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, kalau Paulus mundur, apa yang terjadi? Bapak Ibu yang bisa memikirkan. Nah demikian juga kita. Yesus itu menjadi patokan jemaat di tempat ini. Jangan lagi memikirkan kawan kita yang ke kanan, kawan kita yang ke kiri, udah mereka ke kanan, udahlah. Yang penting kita, kalau kata penyangahan, bujur kau. Itu kata penyangahan. Yang penting kita bujur bagian kita. Ya, penyangahan itu gitu saudara. Mereka tidak lagi mikir yang kanan, mikir kiri, tapi bagaimana mereka memikirkan yang bujur. Itu mereka. Orang Kristen harus begitu. Di sini kita harus terarah. Ya, terima kasih. Firman Tuhan biar bisa memberkati kita semua. Saya undang kita sama untuk bangkit berdiri. Saya rindu dengan pujian saya. Yesus kau kebenaran pada musik. Ya, ini lagu yang populer bagi saya ya. Saya sangat suka. Saya rasa Ibu Heni suka lagu ini. Yesus kau kebenaran. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penyembahan. Yesus kau kebenaran. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah memberkati kami semua pada kami angkat pujian biarlah menjadi penyembahan terhadap Engkau ya Tuhan. Yesus kau kebenaran. Selama aku hidup. Pada singer untuk bisa. Cek. Ya Tuhan, bila kebenaran-Mu selalu ada dalam kehidupan kami, biarlah kami berani berkorban untuk kebenaran-Mu, sehingga hidup kami layak di hadapan. Ya Tuhan, Engkau-lah jalan kebenaran dan hidup. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan, yang menyelamatkanku. Dan pengharapan, ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Akan janji-Mu kepadaku, selama ku hidup bagi-Mu. Selama ku hidup bagi hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa kami dalam kerajaan surga, demikianlah firman-Nya. Kami belajar dari Paulus, ya, hamba Tuhan yang luar biasa, berani menghadapi apapun, berkorban dengan keberaniannya Tuhan. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Biarlah kami belajar dari firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang hidup, yang menyelamatkan kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali kepada kita semua yang selanjutnya. Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, tiba waktunya untuk kita memasuki sakramen perjamuan kudus. Kita akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 mulai dari ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang mengucap
memuji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menguji diri kita untuk kita menerima perjamuan kudus ini. Kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, sekalipun merasa tidak layak, terimalah sakramen dengan iman sebagai pelimpahan kasih karunia Allah Tritunggal. Sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa. Silakan petugas yang mendekati. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa. Sakramen perjamuan kudus ini diikuti oleh saudara yang sudah dibaptis. Bagi saudara yang belum dibaptis, saudara tetap ada di tempat dan duduk berdiam di hadapan Tuhan sambil mengikuti acara sakramen perjamuan kudus ini sampai berakhir. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis, silakan bangkit berdiri. Pelayan akan melayani saudara. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari
susah, darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Sambil kita mengangkat pujian ini dengan penuh penyembahan kita, lepaskan semua kita susah, tetap dalam suasana doa. darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Darahnya tebus saya, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Sudah. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan pada malam waktu Yesus diserahkan. Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Lakukanlah itu semua untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kalau ada Ibu Tina, silakan berdoa. Alihkan cawan di tangan kanan saudara dan angkat di hadapan Tuhan. Letakkan tangan kiri saudara di dada saudara. Bukti penyerahan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian juga setelah makan, ia mengambil cawan dan berkata, inilah darahku. Inilah cawan yang melambangkan darahku yang dimeteraikan dalam perjanjian baru. Lakukanlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Mari kita memuji-muji Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah berkorban bagi kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah mengangkat kami. Engkau telah memulihkan kami Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Semuanya karena anugerah-Mu. Semuanya karena belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau begitu baik Tuhan. Kita akan pujian. Yesus Engkau baik. Sungguh baik, sangat baik. Sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu
tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Mari sekali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah menebus kami. Engkau rela berkorban bagi kami. Engkau rela mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, atas anugerah-Mu kami boleh diselamatkan. Kami boleh hidup baru di dalam Tuhan. Berkati kami semua yang telah mengikuti, bahkan yang telah menerima sakramen perjamuan kudus ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih buat atas perjamuan kudus yang kita boleh nikmati pada hari ini. Terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman yang mengatakan kemuliaan tanpa proses pengorbanan tidak akan terjadi. Mau berkorban untuk dimuliakan. Terpuji nama Tuhan, berikan kemuliaan nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita di hadapan. Yang bertugas kami persilahkan. Terima kasih Tuhan, pengajaran kepada firman-Mu untuk kami diajarkan berkorban bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus yang boleh kami nikmati, semua itu oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Dan kami mengatakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar.